Minasan, konnichiwa, watashi wa Taufik desu. Watashi wa Shimahi Daiichi Senmon Kokono desu. Jusan Nensei desu. Jadi pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 34, 35, dan 36. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada bab 34, yaitu yang membahas mengenai oishi desu ka, artinya apakah enak. Nah, jadi oishi desu ka ini pada bab ini menjelaskan tentang rasa makanan atau minuman, seperti itu. Jadi bagaimana rasa dari sebuah makanan atau minuman. Nah, berikut ada beberapa macam rasa yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa dari sebuah makanan atau minuman. Yang pertama ada oishi desu, artinya enak. Yang kedua ada karai desu, artinya pedas. Yang ketiga ada amai desu, artinya manis. Yang keempat ada supai desu, artinya asam. Lalu yang terakhir ada mazui desu, artinya tidak enak. Nah, untuk mengungkapkan rasa dari sebuah makanan atau minuman, di sini ada tingkatan rasanya. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan kata pedas atau karai sebagai tingkatan rasa. Yang pertama ada karakunai desu, artinya tidak pedas sama sekali. Yang kedua ada amari karakunai desu, artinya tidak begitu pedas. Yang ketiga ada karai desu, artinya pedas. Lalu yang terakhir ada totemo karai desu, artinya pedas sekali. Nah, ada catatan di sini, bisa kita lihat untuk kata karakunai. Nah, kara ini awal katanya dari karai. Karena di sini kata karai bertemu dengan kunai, maka akhiran huruf i pada kata sifat karai dihilangkan huruf i-nya kecuali pada mazui, seperti itu. Nah, amari juga begitu. Jadi ketika ada amari karakunai tidak menjadi amari karai kunai, tetapi jadi amari karakunai desu, seperti itu. Nah, di sini totemo digunakan untuk mengungkapkan rasa sangat. Contohnya seperti ini, totemo karai desu, artinya pedas sekali. Selanjutnya ada pola kalimat yang pertama. Nah, contoh pola kalimatnya yaitu kono makanan atau minuman wa totemo rasa atau sifat desu, artinya makanan atau minuman ini rasanya sangat, rasa atau sifat yang digunakan, seperti itu. Nah, contohnya sebagai berikut. Kono ryori wa totemo oishi desu, artinya makanan ini rasanya sangat enak. Lalu ada pola kalimat yang kedua, yaitu kono makanan atau minuman wa amari rasa atau sifati kunai desu, artinya makanan atau minuman ini rasanya tidak begitu rasa atau sifati yang digunakan. Contohnya, kono sashimi wa amari kara kunai desu, artinya sashimi ini rasanya tidak begitu pedas, seperti itu. Lalu ada pola kalimat yang ketiga, kono makanan atau minuman wa rasa atau sifat desu ka. Nah, pola kalimat ketiga ini adalah bentuk untuk bertanya, seperti itu. Nah, artinya apakah makanan atau minuman ini rasanya rasa atau sifat, seperti itu. Nah, contohnya sebagai berikut. Kono tempura wa oishi desu ka. Nah, artinya apakah tempura itu rasanya enak. Nah, untuk pola kalimat 3 ini wajib menggunakan tanda tanya karena pola kalimatnya itu bertanya, seperti itu. Nah, karena pertanyaan pasti ada dua jawaban, yaitu ya dan tidak. Nah, untuk jawaban ya, maka jawabannya hai rasa desu. Nah, karena di sini saya menggunakan kata oishi, maka jawabannya hai oishi desu, artinya ya rasanya enak, seperti itu. Lalu jika tidak enak, maka jawabannya iye amari rasa atau sifat kunai desu. Karena di sini saya menggunakan oishi, maka saya
menggunakan jawaban Ie amari oishi kunai desu. Tidak begitu enak. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, pada kata oishi ini yang tadinya huruf i-nya ada 2, sekarang jadi 1 dikarenakan oishi bertemu dengan kata kunai, maka huruf i-nya dihilangkan seperti itu. Selanjutnya ada materi bab 35, yaitu tentang Yubin Kyoku wa doko ni arimasu ka? Artinya kantor pos ada di mana? Seperti itu. Jadi pada materi ini membahas mengenai letak sebuah tempat seperti itu. Kosakata yang terdapat pada bab ini yaitu untuk jenis tempat ada kekou, sekolah, byoin, rumah sakit, kinkou, bank, yubin kyoku, kantor pos, kouen, taman, gasorin sutando, SPBU, kisaten, kedai. Lalu ada jenis toko. Nah, untuk jenis toko ini kalimat kata terakhirnya yaitu menggunakan ya. Contohnya pan ya, toko roti, kutsu ya, toko sepatu, hon ya, toko buku. Lalu ada jenis tempat ibadah. Yang pertama ada mosuku, artinya masjid, kyokai, gereja, dan otera, kuil. Seperti itu. Lalu untuk di sini ada untuk mengungkapkan lokasi. Yang pertama ada mae des, artinya depan. Lalu ada tonari des, samping. Lalu ada uchiro des, belakang. Lalu ada doko, di mana. Seperti itu. Nah, untuk contoh pola kalimat yang pertama yaitu tempat 1 wa, tempat 2 no, lokasi ni arimasu. Nah, artinya itu tempat 1 ada di lokasi tempat 2. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di sini ada gakou atau sekolah dan mosuku atau masjid. Nah, bisa kita lihat bahwa sekolah berada di depan masjid atau sebaliknya masjid ada di depan sekolah. Maka contoh kalimatnya yang sesuai dengan pola kalimat 1 yaitu gakou wa mosuku no mae ni arimasu. Artinya sekolah ada di depan masjid, seperti itu. Lalu ada contoh lain. Nah, di sini terdapat toko roti atau panya dan toko buku atau honya. Nah, bisa dilihat bahwa toko roti ada di sebelah toko buku atau toko buku ada di sebelah toko roti. Nah, contoh kalimatnya yaitu panya wa honya no tonari ni arimasu. Toko roti ada di samping toko buku. Seperti itu. Lalu ada pola kalimat yang kedua. Polanya yaitu tempat wa doko ni arimasu ka? Artinya tempat ada di mana. Nah, ini juga merupakan pola kalimat untuk bertanya. Jadi untuk menanyakan tempat seperti itu. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ada panya, toko roti, kisaten, kedai atau kafe, terus ada toko buku atau honya. Nah, contoh pertanyaannya yang sesuai dengan pola kalimat 2 yaitu seperti ini. Kisaten wa doko ni arimasu ka? Artinya kedai ada di mana. Nah, pertanyaannya adalah letak kedai ini ada di mana. Nah, di sini ada 2 jawaban ya. Bisa seperti ini. Yang pertama, kisaten wa honya no mae ni arimasu. Kedai ada di depan toko buku. Nah, jadi kedai ini terletak di depan toko buku seperti itu. Atau kisaten wa panya no tonari ni arimasu. Kedai ada di samping toko roti. Jadi jawabannya itu dilihat dari gambar ini. Jadi si kedai ini ada di 2 posisi, yaitu di depan toko buku dan di samping toko roti seperti itu. Lalu ada contoh percakapan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, nah si kakek ini sedang bertanya. Pertanyaannya, sumimasen, panya wa doko ni arimasu ka? Artinya, permisi, toko roti ada di mana? Lalu jawabannya yaitu
Honya desne. Honya wa honya no tonari ni arimasu. Artinya toko roti ya. Toko roti ada di samping toko buku. Maka jawaban si kakek ini setelah tahu letak sebuah lokasi yaitu Honya no tonari desu ne. Arigatou gozaimasu. Nah, artinya di samping toko buku ya. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu contoh pertanyaan untuk menanyakan sebuah tempat atau lokasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada bab 36 yang membahas judulnya Donamachi Dona Tokoro. Artinya, Donamachi yaitu kota yang seperti apa atau kota yang bagaimana. Lalu Dona Tokoro artinya tempat yang seperti apa atau tempat yang bagaimana. Jadi pada materi bab 36 ini membahas mengenai kondisi sebuah kota atau tempat seperti itu. Nah, mari kita lihat cara penggunaan machi dan tokoro. Untuk machi sendiri artinya kota. Nah, machi ini penggunaannya seperti untuk kota seperti Magelang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta seperti itu. Nah, sedangkan untuk tokoro artinya tempat. Nah, diperuntukkan untuk seperti Candi Borobudur, Dufan, Gedung Sate, Taman Sari. Nah, selanjutnya ada kata sifat yang biasanya digunakan pada untuk mengungkapkan sebuah kota atau tempat, bukan toko tapi kota atau tempat. Nah, yang pertama ada yumeina, artinya terkenal. Nigiyakana artinya ramai. Shizukana artinya sepi atau tenang. Kireina artinya indah atau bersih. Lalu ada sujushi artinya sejuk. Dan ada atsui artinya panas. Nah, bisa dilihat di sini ada kata na di akhir kata. Nah, kata sifat yang berakhiran na diikuti dengan tokoro atau machi seperti itu. Nah, untuk pola kalimat yang pertama yaitu polanya tempat wa kata sifat tokoro atau des. Artinya tempat adalah tempat yang kata sifat yang digunakan seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan tempatnya yaitu Dufan. Lalu kata sifatnya yaitu yumeina. Maka contoh pola kalimatnya yaitu Dufan wa yumeina tokoro desu. Dufan adalah tempat yang terkenal. Nah, di sini yumeina karena ada tokoro, maka kalimatnya yang digunakan yaitu tetap yumeina. Nah-nya tetap dipakai seperti itu. Lalu ada pola kalimat yang keduanya untuk kota. Nah, pola kalimatnya sama seperti yang pertama, tapi tempatnya itu diganti menjadi kota. Jadi seperti ini. Kota wa kata sifat machi desu. Kota adalah kota yang kata sifat yang digunakan seperti itu. Contohnya di sini saya menggunakan kota Jakarta dan kata sifatnya nigiyakana seperti itu. Contohnya Jakarta wa nigiyakana machi desu. Jakarta adalah kota yang ramai. Nah, di sini nigiyakana na-nya tetap dipakai karena bertemu dengan machi seperti itu. Nah, apabila tidak ada machi, maka kalimat katanya menjadi nigiyaka saja seperti itu. Selanjutnya ada pola kalimat yang kedua yaitu tempat wa kata sifat deska. Nah, ini pola kalimatnya bertanya ya, yang artinya apakah tempat kata sifat yang digunakan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Dufan wa nigiyaka deska. Apakah Dufan ramai? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila kata sifat yang berakhiran na tidak diikuti dengan kata tokoro atau machi, maka kata na-nya itu dihilangkan menjadi nigiyaka seperti itu. Nah, karena di sini bentuk kalimatnya pertanyaan, maka selalu ada dua jawaban, yaitu antara ya dan tidak seperti itu. Nah, ini contoh untuk jawaban ya. Jawabannya hai nigiyaka desu. Artinya ya ramai. Lalu untuk jawaban apabila tidak ramai yaitu ada iye nigiyaka dewa arimasen. Artinya tidak ramai. Nah, dewa arimasen ini menyatakan pernyataan negatif seperti itu. Lalu ada pola kalimat ketiga. Kalimatnya yaitu tempat wa kata sifat satu to
kata sifat 2 tokoro desu. Dan kota wa kata sifat 1 to kata sifat 2 machi desu. Nah, jadi pada pola kalimat ketiga ini menjelaskan bahwa tempat atau kotanya itu memiliki kata sifat yang lebih dari satu seperti itu. Maka di sini menggunakan kata to yang artinya dan. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti ini. Dufan wa yumei to nigiyakana tokoro desu. Artinya, Dufan adalah tempat yang terkenal dan ramai. Seperti itu. Nah, lagi-lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila kata sifat yang berakhiran na tidak bertemu dengan tokoro atau machi, maka na-nya itu dihilangkan. Nah, seperti ini. Ini berasal dari kata yumei na, karena tidak bertemu dengan tokoro atau machi dan hanya bertemu dengan to, maka na-nya dihilangkan menjadi yumei. Sedangkan nigiyakana tetap na-nya dipakai karena bertemu dengan tokoro seperti itu. Nah, ini ya catatan yang perlu diperhatikan seperti itu. Selanjutnya ada pola kalimat 4. Nah, yang pola kalimat keempat ini yaitu polanya seperti ini. Tempat atau kota wa kata sifat dewa arimasen. Artinya tempat atau kota tidak kata sifat yang digunakan. Nah, dewa arimasen ini kan seperti yang tadi, jadi menyatakan negatif gitu atau sebaliknya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Dufan wa sojoshi dewa arimasen. Artinya Dufan tidak sejuk. Artinya Dufan tidak sejuk seperti itu. Nah, untuk kota saya menggunakan contohnya Bandung. Bandung wa atsui dewa arimasen. Artinya Bandung tidak panas. Bandung tidak panas. Jadi dewa arimasen ini menyatakan tidak gitu, seperti itu. Pernyataan negatif seperti itu ya. Selanjutnya ada pola kalimat 5. Nah, di sini untuk kota polanya itu kota wa dona machi desu ka. Nah, ini pola kalimat ini yaitu pola kalimat pertanyaan. Yang artinya kota yang seperti apa? Seperti itu. Nah, kalau untuk tempat yaitu tempat wa dona tokoro desu ka. Tempat yang seperti apa? Nah, untuk kota menggunakan machi, untuk tokoro menggunakan tempat seperti itu. Nah, berikut contohnya yang untuk kota. Bandung wa dona machi desu ka? Artinya, Bandung kota yang seperti apa? Lalu jawabannya di sini, Bandung wa sujushi machi desu. Bandung adalah kota yang sejuk seperti itu. Lalu contoh untuk yang tempat yaitu Dufan wa dona tokoro desu ka? Dufan tempat yang seperti apa? Maka jawabannya Dufan wa nigiyakana tokoro desu. Dufan adalah tempat yang ramai. Begitu contohnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang tepat mohon dikoreksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Arigatou gozaimasu.